Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta Henry Dunan Sirait dalam program kita Bincang-Bincang dari Rumah ke Rumah. Dengan saya Pendeta Henry Dunan Sirait dalam program kita Dari Rumah ke Rumah. Kali ini kita masih berada pada episode tentang membesarkan jiwa. Tanda-tanda dan ciri-ciri kebesaran jiwa adalah salah satu bersyukur itu menenteramkan jiwa. Banyak orang yang tidak bisa bersyukur, menjadi resah dan gelisah karena mereka tidak mampu bersyukur. Ada banyak orang komplain dan berontak karena tidak mau bersyukur. Ada orang yang tidak bisa mensyukuri apa yang ada hanya karena melihat sesuatu yang jauh, yang tidak pasti, sementara yang ada tidak disyukuri. Saudara, orang-orang yang tidak bisa bersyukur atau tidak mau bersyukur adalah orang-orang yang selalu melihat rumput di halaman orang lebih hijau dari rumput di pekarangan sendiri. Melihat bunga di taman orang lebih indah daripada bunga di tamannya sendiri. Orang-orang seperti ini, saudara, seringkali kita ilustrasikan seperti ungkapan yang mengatakan, karena burung di udara, burung di tangan sendiri dilepaskan. Saya masih ingat satu buku bacaan ketika saya masih SD. Satu buku dengan gambar ilustrasi, ada anjing yang berjalan dengan tulang di mulutnya, dia menggigit tulang, lalu berjalan di atas titian jembatan, lalu di bawah ada sungai yang jernih dan bening, lalu dia melihat bayangannya di bawah, dia melihat gambaran bayangannya di bawah, langsung dia iri hati melihat gambar anjing di bawah, dia menggonggong, begitu dia menggonggong, dia lompat ke bawah, tulang daging yang ada di mulutnya lepas, dan dia menerkam bayangannya sendiri. Bayangkan betapa parahnya orang yang tidak bisa mensyukuri baik berkat dan nikmat yang ada padanya. Saudara, perhatikan, kita harus bisa mengucap syukur, bersyukur. Kita tahu bahwa bukan tanpa alasan firman Tuhan berkata kepada kita untuk selalu bersyukur dan mengucap syukur. Kita bisa lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, Rasul Paulus menegaskan supaya kita mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Ada 126 kali kata bersyukur di dalam Alkitab dan 59 kali kata bersyukurlah. Jadi betapa banyaknya kata bersyukur. Dan kalau kita melihat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 itu dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. In everything give thanks. Not for everything, but in everything, in every situation and every condition. Jadi kita bisa melihat bagaimana dalam segala hal, bukan untuk segala hal. Jadi apapun keadaannya, kita diminta untuk bersyukur. Nah, orang yang bersyukur akan mampu menerima kekuatan, karena kemampuan bersyukur itu memberikan energi positif di dalam jiwa kita. Dia memberi kemampuan di dalam kita untuk menghadapi persoalan-persoalan dan masalah-masalah. Bersyukur adalah sesuatu bukti pengakuan dari dalam kita bahwa kita mengakui Allah berdaulat untuk segala hal. Kita mengakui bahwa Allah sumber segala berkat, bahwa Allah selalu hadir dan tahu. Dia hadir dan tahu, serta dia mendengar dan bertindak. Jadi Allah bukan sekedar hadir dan melihat-lihat, tapi dia hadir, dia tahu, dia dengar dan bertindak. Itu sebabnya kita perlu bersyukur dan mengucap syukur. Yesus sendiri bersyukur. Teladan yang baik yang diberikan Tuhan Yesus pada kita bahwa Yesus bersyukur. Kita bisa melihat bagaimana ketika dia memecah-mecah roti hendak membagikan kepada 5.000 orang, dia bersyukur kepada Bapa. Ketika dia ada di kubur Lazarus, hendak membangkitkan Lazarus dan membuat mukjizat, dia bersyukur.
Kita bisa melihat bagaimana ketika dia mengutus murid-murid, lalu setelah itu dia memberikan ajakan kepada orang-orang dan berkata, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dia juga bersyukur. Jadi teladan dari Tuhan Yesus mengucap syukur, rasul-rasul mengucap syukur, dan tokoh-tokoh dunia yang bisa mensyukuri situasi dan kondisi sehingga dia bisa merasakan berkat dan nikmat yang ada di dalam hidup kita. Pesan saya tetap stay at home dan mari kita bersyukur dengan limpah ruah berkat yang ada dan Tuhan akan menambahkan berkat-berkatnya lagi. Tetap mengucap syukur dan memuji Tuhan. Dari saya, Henry Dunan Sirait, dari rumah ke rumah. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati kita.